Halo semuanya, seperti yang teman-teman sudah lihat di video sebelumnya, aku juga sudah berbelanja beberapa kebutuhan untuk Paskah. Nah, dalam video kali ini, aku akan berbagi tentang perayaan Paskah di Moldova, mulai dari persiapan hingga hari Paskah tiba. Karena di Moldova mayoritas masyarakatnya menganut Kristen Ortodok, maka perayaan Paskah tahun ini jatuh pada hari Minggu, tanggal 12 April 2026. Banyak yang bertanya, sebenarnya mayoritas agama di Moldova apa sih? Nah, sekitar 95% penduduk di sini beragama Kristen Ortodok. Maka dari itu, untuk Paskah sendiri banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan hingga berbagai macam tradisi yang masih sangat kental. Seperti apa persiapan dan tradisi Paskah di sini? Yuk ikuti terus videonya sampai akhir ya. Menurut tradisi di Moldova, ibu-ibu dan para wanita desa biasanya membuat roti Paskah dan mewarnai telur pada Kamis Putih, dikenal sebagai Joia Mare. Kamis Putih atau Joia Mare ini adalah hari utama untuk aktivitas dapur yang sibuk. Untuk roti-rotian yang dihidangkan saat Paskah sendiri terdiri dari kojonak. Kojonak sendiri roti manis berbentuk memanjang yang sering diisi dengan kacang, coklat, bahkan kismis. Lalu ada juga roti Paskah atau roti Paskah manis yang biasanya diisi dengan keju atau cottage cheese, telur dan kismis. Roti ini melambangkan janji kebangkitan Yesus Kristus. Selain roti-roti yang tadi, nggak lupa juga pasti ada roti dzobna namanya. Roti khas dengan isian selai bunga mawar dan kacang yang dicampur dengan gula. Nama roti ini adalah nama regional berasal dari daerah bagian utara negara Moldova. Nah guys, karena di Moldova kemarin aku bikin telurnya itu untuk masuk acara TV ya, dan sekarang ini aku bikin telur lagi. Yes, wow. Bikin telur lagi buat hari Minggu. Karena hari Minggu di sini baru Paskah. Lihat telur sebanyak ini aku harus bikin. Ini tuh kainnya tuh pakai kain stocking, lalu yang diikat sama ini, diikat sama benang gitu ya. Tradisi di Moldova juga ada menghias telur yang disebut dengan uorosi atau telur merah. Telur ayam yang direbus dan diwarnai merah sebagai simbol darah Kristus. Untuk motif telur sendiri, aku belajar dari ibu mertuaku dengan direkatkan menggunakan stocking yang diberi hiasan dari daun sebelumnya. Dan setelahnya diikat dengan benang dengan kencang. Lalu setelah itu direbus dengan pewarna. Zaman dahulu, mewarnai telur masih menggunakan pewarna alami. Dari kulit bawang yang direbus sampai mengeluarkan warna dengan ditambahkan sedikit cuka dan garam. Nah ini ya guys, si pewarna alami yang lebih tradisional itu pewarna ini. Nah ini kita rebus dulu sampai mendidih, biar warnanya keluar dulu. Nanti setelah mendidih kita baru masukkan si cuka ya sama garam. Udah segini, masih terus berlanjut karena masih banyak telurnya. Ini dari daun bunga mawar ya. Copot lihat. Nah ini telur-telurnya teman-teman sudah siap untuk aku rebus ya. Masukin ke pewarna dari daun bawang. Nih ya, sudah mulai kelihatan warnanya keluar merah ya. Kita masukin sekarang aja cuka sama garam. Nih ya, kita masukin cuka sama garam. Ini garam. Nah ini sudah aku diamkan ya, tadi mendidih, terus aku matikan, aku diamkan, aku nyalakan lagi. Dan sekarang teman-teman saatnya kita masukkan telurnya ya. Kita didihkan dan tunggu 15 menit, setelah itu nanti kita diamkan ya. Biar warnanya itu makin menyala. Ternyata ini muat guys, tinggal 3 telur lagi. Aduh, benar-benar nggak muat, masih diambil ya, airnya separuh.
Ini setelah mendidih, lalu aku matikan ya. Pokoknya setelah 15 menit direbus, kita matikan, diamkan selama 10 menit kayak gitu biar warnanya menyerap. Nih, abis ini udah aku tiriskan ya. Kita tinggal buka aja si ininya, stockingnya, dan lihat hasilnya. Nah teman-teman, setelah kita angkat kayak gini, kita tiriskan ya. Aduh ya ampun, jangan sampai pecah. Siap untuk kita buka kayak gini ya. Kita buka. Waduh, ini kayak gini kenapa ya? Belum itu apa warnanya tuh. Kita buka. 1, 2, 3. Bagus ya. Nah, kita tiriskan dulu kayak gini. Lihat nih warnanya keluar benar-benar ya, karena kita diamkan lama banget dan kasih cuka. Ini dikeringkan, lalu nanti kita oles sama minyak. Lalu ini telur, aku baru panen tadi, untuk aku warnain warna merah ya. Warnanya udah aku larutin ya guys sama air panas. Terus dikasih cuka sedikit, biar nanti warnanya keluar kayak gitu. Nih. Nggak kekeem guys, kita cari wadah lain yang bisa ngeem. Kalau nggak kekeem nanti warnanya nggak rata gitu loh. Aku mesti beli telur nih, ya ampun, aku lupa yang merah. Oh panas ya Allah, ya Tuhan. Why? Aduh guys, ada kecelakaan akhirnya. Ini meja aku kena sepuh deh, but it's okay. Nih ya, kita masukkan. Nah, kita diamkan ini 3 menit kurang lebih. Setelah 3 menit teman-teman, kita angkat ya. Nih. Kita tiriskan. Yes, mommy. Yes, dan ini kita ganti. Nah, ini juga harus diamkan selama 3 menit. Eggs. Setelah itu teman-teman, kita kasih minyak, oleskan minyak ya. Biar mengkilap. Penduduk setempat percaya bahwa telur yang diwarnai pada hari Kamis tidak akan membusuk sepanjang tahun. Bagaimana dengan para wanita yang bekerja dan sibuk? Apakah bisa menyiapkan di hari lain? Tentu saja bisa. Bagi mereka yang tidak sempat menyelesaikannya pada hari Kamis, hari Sabtu adalah kesempatan terakhir untuk persiapan makanan, termasuk memasak hidangan daging domba untuk ditaruh di keranjang Paskah. Tradisi dari hari Kamis dipilih karena secara spiritual merupakan hari untuk pembersihan, baik secara fisik, membersihkan rumah dan halaman, biasanya ini untuk para laki-laki, maupun persiapan hidangan suci sebelum masa berkabung Jumat Agung dimulai. Hari ini adalah hari Sabtu, semua sudah bersiap untuk menyambut Paskah. Rumah-rumah sudah dibersihkan, hingga masakan hidangan Paskah sudah siap. Bahkan, pekerjaan ibu mertuaku yang sangat rumit dan harus penuh kesabaran ini, yaitu menjahit baju tradisional, juga nggak mau ketinggalan dan sudah selesai. Lalu, aku diminta untuk membuat video untuk beliau dan juga beberapa foto. Baju-baju ini dijahit menggunakan tangan, sehelai demi sehelai. Untuk aku sendiri sih, ini mengagumkan. Bagaimana untuk teman-teman? Guys, ini malam Paskah tradisi di Moldova. Aku belum tahu apa artinya. Nanti aku cari tahu dulu. Tapi mereka menyalakan api seperti ini. Ini keluarga aku ya. Mana Seara?
Setelah aku cari tahu teman-teman, ini adalah api unggun Paskah di Moldova. Ini adalah sebuah tradisi kuno. Di Moldova, perayaan Paskah tidak hanya berlangsung di dalam gereja, tetapi juga di ruang terbuka melalui tradisi kuno Pokuri de Pasti. Wow. Ternyata guys, ini adalah api unggun, itu tradisi ya. Kayak di sini tuh tradisi api unggun Paskah dari zaman baheula gitu kayak katanya. Dan ini baru pertama kali aku dibikinin api unggun kayak gini. Biasanya katanya kalau misal di desa-desa lain di Moldova itu selalu bikin setiap rumah. Tapi kalau di sini nggak bikin. Karena apa? Mungkin ada restriction gitu ya. Kalau misalnya nggak boleh di desa tersebut, nggak boleh, bisa-bisa ada pajak gitu guys yang harus dibayar, didenda ya. Dendanya itu nggak murah ya, sekitar 16 juta rupiah gitu. Ritual ini memiliki makna ganda. Secara spiritual, melambangkan cahaya Kristus yang mengalahkan kegelapan. Sementara secara tradisional, dipercaya dapat mengusir roh jahat serta membawa kesehatan bagi warga desa. Api unggun ini biasanya dinyalakan pada malam hari menjelang Paskah, tepatnya saat Sabtu malam suci. Namun, di beberapa daerah, tradisi ini sudah dimulai sejak malam Kamis Putih yang dikenal dengan sebutan Denia de Joy. Di sini kita menggunakan kayu bakar yang kering ya. Tapi, dalam beberapa dekade terakhir, muncul tren berbahaya di mana pemuda desa membakar ban bekas karena lebih murah dan tahan lama. Hal ini memicu tindakan tegas dari pemerintah Moldova. Pemerintah melarang keras pembakaran ban karena melepaskan zat karsinogenik berbahaya. Sanksi hukumnya adalah untuk pelanggar individu dapat dikenakan denda sebesar 15.000 lei, setara dengan 15 juta rupiah. Sementara badan hukum bisa didenda hingga 40.000 lei. Ini aku lagi pergi ke gereja malam-malam jam 12 malam. Tradisinya di sini seperti ini. Malam Paskah ya. Ini aku sudah di depan gereja. Kita bawa roti-roti, telur, segala macam di sini. Nanti sama pastor diberkati gitu guys. Where we go? How are you? Hayela. Kita harus mengambil tempat. If you want, you can go. In the seat? Yes. Okay. Hi. In the front. In the front of pastor? Yeah. Okay. Hi. Puncak religius terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari dalam ibadah Malam Kebangkitan. Umat berkumpul di gereja untuk menerima api kudus yang diterbangkan langsung dari Yerusalem. Tepat tengah malam, dalam suasana gelap gulita, imam akan berseru, "Datanglah dan ambillah cahaya," mengawali penyalaan ribuan lilin jemaat yang melambangkan kemenangan Yesus Kristus atas maut. Ada baratan dia.
Guys, tahu nggak? Ini aku kan ngambil apinya dari dalam tadi ya, dari dalam gereja. Sebelumnya kita mati-mati terus. Nah setelah ini kan sama nih, semua nyalain. Walaupun tadi ketiup angin, nih kayak gini guys, lihat. Ini nyala terus. Bener-bener keajaiban ya, kuasa Tuhan. Wow, ini baru untuk aku. Osviber, gata. Halo. Ini adalah proses pengambilan persembahan ya. Jadi sama di sini juga. Kalau misalnya mau memberi, boleh memberi, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi tradisi di sini warga Moldova menjinjing keranjang anyaman yang tertutup kain sulam putih, berisi roti Paskah, telur merah, dan hidangan domba yang siap diberkati. Bahkan hingga ada wine. Di tangan lainnya, sebatang lilin siap dinyalakan, menjadi wadah bagi api kudus yang akan mereka jaga nyalanya hingga tiba di ambang pintu rumah. Bagi masyarakat Moldova, api kudus bukan sekedar tradisi. Ada keyakinan mendalam bahwa selama api itu tetap turun dari Yerusalem, dunia masih dalam perlindungan Tuhan. Konon, jika suatu saat api itu padam dan tidak menyala, itulah pertanda pajar akhir zaman dan kedatangan Kristus yang kedua kali telah tiba. Walaupun kondisi dingin dan hujan, warga Moldova tetap khusyuk beribadah dan menunggu pastor keluar dan memberkati. Ibadah ini akan selesai pukul 3 dini hari atau sampai pagi. Ada barat Di follow pastor. Kalau pastor sudah keluar dan memberkati kita semua, tandanya prosesi ibadah ini akan segera berakhir dan kita akan pulang ke rumah. All know me. I make the video. Barat ambil. Ada barat ambil. Ada barat ambil.
Sărbători frumoase! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat. Și cine ești? Cum? Nee. Adevărat! Adevărat, am înviat. Oh my god, all is water. Kita udah selesai guys, dan sekarang pulang ke rumah. Lanjut besok pagi kita makan yang diberkati ini. Selamat pagi teman-teman. Nah, ini kita lagi persiapan untuk makan pagi Paskah ya. Ini yang semalam kita diberkati Popa ya. Nah, ini persiapan untuk cuci muka. Nah, pakai wow. Lalu guys, setelah dimasukkan telur, ini kita masukkan uang. Ya, ada yang 2 lei, 1 lei. Ini ada 10 lei juga. Kita masukin. Ini untuk keberuntungan ya. Kayak gitu. Nah, ini jadi tradisinya pagi kita sebelum makan kita cuci ya. Spalspat. Dah. Kam. Tuh sama wow Rosi. Don't have. Dah Bani. Nah, uno, doi. Așa, cine să fie frumoasă și bogată? Uang tuh buat kaya katanya. Și asta Sveta. Biar kaya. Hai, închide așa mânuța. Ia-l mânuță, ia mânuță. Uangnya disimpan. Hai, gata Ben sini mână. Ține mâna, așa. Hai. Opa, следующий. Hai. Oke, pe urma. Urcat. Sekarang mate. Spală fața cu apă. Ce asta, Rosi, nu apem? Fă așa pe față cu apă. Hai. Hai cu două mânuți, Matei. Hai. Ridică-te în genunchi. Da. Bravo, da. Dă-mă cu ouă. Hai cu aceea. Da. Hai. De pe obraj. Da. Și acum ia un ban. Ia Hai un ban. ban. Hai un ban. De pe obraz așa. Așa. Și-l iei. Da. Jos. Hai, el, vină tu. El. Hai, Calista, tu. Nu, las cam ușa asta. Nah, Kalista. Bani, dah, lapata, Bani. Kalista. Încă una. Da. Pan Paskah.
Cuci muka karena emang belum cuci muka. Sini sama kau. Wow. Kubani. Gata naman. Travel pentru bogat. Ini akan kaya raya. Kita banyak uang. Christos Anbiat. Kan juga datang. Gata. Mas Pel. Nah. Și frumos. La bani, da, Dumnezeu, că nu mai trebuie bani de-am. Nih. Când ați mă supără chiar. Da, și să dă peste tot. Ini papa kita. Bani să iei de voi. De Paște, bani de teatru să iei de voi. Să iei de voi. Măcar câte. Oi. Gata. Bani, tata. Da, trebuie bani. Să-i pun sunt stresată. Deci bani față. Gata. Bogat, bogat. Mas Pel. Put on your face. Asha. Okay. Oh. Wow. Rosie. Nah. Pentru bogat, kaya raya, amin. Gata. Mami. Nah, ini roti Paskah. Я поняла, ты на фарфоре, папа. Nah, ini persiapan kita untuk makan pagi ya. Kayak gini guys, ini ada carne de mel, artinya kambing muda gitu ya. Ini terus placetura, ya, placetura. Iya ini namanya, jadi ini jelinya itu dari tulang-tulang si daging itu guys, si ayam ya, ayam kampung ini dapat potong sendiri. Ini telur-telur yang aku hias. Terus ini ada perjuale, terus ini daging ayam pilet ya. Jadi ditumbuk-tumbuk bikinnya, terus digoreng kayak gitu. Kalau ini itu sambal khas Moldova. Nih ada juga ini salad-salad. Kayak gini aja. Nah yang paling ini harus makan ini. Harus makan roti Paskah. Eu n-am ținut, adu pâine, eu n-am adus pâine. E acasă. Sekarang ini adalah mengetuk telur ya. Tradisi di sini setiap makan pagi itu harus mengetuk telur. Siapa yang lebih kuat, dia yang akan bertahan hidup lebih panjang gitu, umurnya lebih lama gitu ya. Trebuie cu vârful. Ia ca. Și mai tare. Trebuie cu vârful. Am zis sfințite. Ia îndă. Pune aia scutoarea asta în frunte. Dă coșelea. Coșelea. Oh, cu asta. Bine. Oh, yang ini yang dari gereja guys. Jadi harus pakai yang dari gereja katanya. Semua ini yang dari sini. Trebuie să mâncăm. Și pe la soc, mănâncă, mâncare. Coba aku cari dulu yang paling kuat. Am vedem cine câștigă Nana sau Calista. Hai spune, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Sini serup. Mate. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Tuh, Kalista wit matusa gata serup.
Aici, da! Hai Kalista. Hai, что să înveți? Că adevărat înveți. Aba! Cine? Kalista. Ga, eu ți-i gata, nu e. Hai. Hai cu bunica. Da, cu bunica. Hristos a înviat. Kalista, oh. Hai cu bunelul. Hai bunelul, na, hai. Hai cu mami. Spune. Kalista. Hai cu Bendis. Hristos a înviat. Bendis. Aku langsung hancur. Salah nih. Kalista ngalahin Matusa, Mate, Bunelul, Bunika, Mami, ya. Sibuk semua buka telur. El, uno, doi. Nih. Hai. Uno, doi. No. No. Guys, ini kita sekarang lagi mau pergi ke kuburan ya. Jadi kalau misal untuk orang meninggal itu dikasihnya genap. For die people is 10 ya. If for life it's need 11, 13 like this. Karena ini Bunika sama Bunelul, jadi dibawain 10 kayak gitu. Selain perayaan di rumah dan gereja, ada satu tradisi penting di Moldova, yaitu mengunjungi kuburan keluarga. Biasanya, tradisi ini dilakukan beberapa hari setelah Paskah dalam perayaan yang disebut Pastele Blajinilor. Tapi dalam beberapa keluarga, termasuk yang aku alami, kunjungan ke makam juga bisa dilakukan langsung pada hari Paskah. Di hari ini, kami pergi ke makam keluarga untuk berdoa dan mengenang orang-orang tercinta yang telah meninggal. Kita sudah sampai di ini, teman-teman, di makam. Ya. Jadi tradisi di Moldova adalah ketika kita memasuki Paskah itu pasti bersih-bersih makam, lalu pada hari Paskahnya kita datang ke makam. Nih. Semuanya sudah menghijau ya, dari rumput. Hristos a înviat. Nah, ini adalah makam kakek nenek kita. Ya, jadi ini nenek, ini kakek. Kalau ini, this is brother mama ya. Ya, ini kakaknya mama. Gitu ini, kakaknya Bunika. Yes. Siap-siap nih. Jadi setiap makam itu ada tempat duduk seperti ini, teman-teman. Nah, ini bunga yang tadi kita ambil di kebun. Bunika kayaknya 10 dikasihnya. Bunelu 5. Itu 5 ya. Uncle. Nih, ini bingkisan yang aku bilang di video sebelumnya, teman-teman. Jadi di dalamnya ada ini, ada biskuit. Nah, jadi ini kakaknya mama nih. Sama juga ya bawa bunga. Ini bingkisan. Unde era, brat?
Ini namanya karbon, ya. Sebenarnya kita di rumah ada ya, cuma ketinggalan. Спарада Саша коптился. Торт взяла. Da? Dar dai și mie? Ai copt așa? Apoi trebuie să-i dau așa și la... Dar gata, să o aprindem, nu știu ce, soarele ăsta, numai că nu o pun. Cărbune. Nu fac fară, ei pur și simplu fac... Ini tradisinya. Jadi dikelilingin kayak gini teman-teman. Ini namanya karbon yang dibakar ya. Oke, jadi kata mama tadi ini harus 3 kali muter-muternya. Jadi guys, kayaknya cuma Paskah tahun ini yang bener-bener sepi ya. Tahun lalu tuh ramai banget di sini. Hello from Moldova. Sekarang teman-teman kita nyamperin kakek nenek dari papa ya. Ini tuh baru tahun lalu meninggalnya. Jadi aku antar mama mertua kunjungin ke sini. Nah, ini makamnya ya. Nenek dulu yang meninggal, baru kakek. Așa s-a temă. Tămâie. Когда Gata. Poate ochelari că trebuie să Haide. Vezi? Oke. Vița de vii. Yes. Unghiile și alea. Nu se aude. Uite, le strâng, bagă în garaf. E ca așa. Nah, Vezi? ini Hai, держись. Desupletul Mamuka Axenia. Aksenia si Dumnezeu să Dumnezeu siert. Itu artinya Tuhan berikan jalan yang terang gitu. Jadi tradisinya kayak gitu teman-teman. Ini aku harus minum nih, mau nggak mau. Se servește, nu? Nih guys. Până la urmă. Kalau misalnya kalian alkoholik datang ke Moldova,
Surga. Yes, paradise. Alcoholic country. Yes, alcoholic country. Normal country. Alcohol. Ya udah. Untuk Habis ini tidur. Oke. Mate. No. Hai Uno. Mate. Tembiat. Tapi mama tuh mantap, insyaallah. Nih datang lagi ya. Kita kalau tetap stay di sini guys, terus-terusan. Да, санатас. Что сандаль, яркие трекузинят, Guys, aku mau pulang dulu. Ini sudah selesai, kita di makam. Dan itulah kegiatan Paskah di Moldova. Dari malam hari kita membuat api unggun dan pergi ke gereja. Di sana diberkati sama pastor, dan pagi harinya kita makan bersama. Makanan yang diberkati dari pastor itu kayak roti Paskah, wine dan lain-lain, telur. Dan kita juga udah kayak perang mengetuk telur ya, itu perang siapa yang lebih kuat gitu. Dia yang akan hidup lebih lama kayak gitu. Dan terakhir kita datang ke makam ini ya, mengunjungi keluarga kita yang sudah berpulang terlebih dahulu. Guys, satu lagi informasi kalau ini tuh belum berakhir. Paskah di Moldova itu banyak time. Jadi bisa 3 minggu ya. Nanti minggu depan kita ke sini lagi, ke makam lagi, kita minum-minum lagi. Itu minum itu kita kirim ke orang-orang yang sudah berpulang terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang meninggal gitu, jadi orang-orang bisa datang ke kita, ngasih minum, ngasih roti, ngasih bingkisan seperti itu guys. Jadi untuk mendoakan yang sudah lama berpulang kayak gitu, yang sudah lebih dahulu berpulang. Kayak kita kan ada Bunika, Bunelul dari mama, Bunika Bunelul dari papa gitu, kakek nenek ya. Bunika Bunelul itu kakek nenek. Seperti itu guys. Oke. Segitu dulu perjalanan aku untuk share ke teman-teman tentang Paskah di Moldova. Itulah tradisi yang ada di Moldova. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kamu dan aku. Bye-bye. Bye-bye. Kita pulang ke rumah. Ini aku ada teteh dari Chisinau. No, teteh meow. Teteh is Sora in Sundanese. Teteh. Teteh? Yes, Sora Minda, but in bahasa Indonesia is putih kakak. Kakak. That's Kalista don't want L with Bandis called kakak. No. Hai, gat akasa. Wah. Nah itu dia teman-teman tentang proses perayaan Paskah di sini, dari persiapan Paskah sampai kita pergi ke makam untuk mendoakan orang tercinta yang sudah lebih dulu berpulang. Bagaimana pendapat kalian tentang tradisi Paskah di Moldova? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar aku semakin semangat untuk memberikan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Selamat Paskah bagi yang merayakan. Tuhan memberkati aku dan kamu. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.